Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program wawancara khusus ya di hari ini, dan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek ya, melalui Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, tahun ini menyelenggarakan program Residensi Pemajuan Kebudayaan. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan pembinaan yang termuat ya dalam salah satu di antara 4 aspek penguatan tata kelola kebudayaan lainnya, yakni perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Target pembinaan adalah para pelaku budaya dan komunitas budaya baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bersama para ahli dalam bidangnya tentu saja yang tersebar di 3 lokasi pelaksanaan, yaitu Tari Topeng Losari Cirebon, Jawa Barat, Musikalisasi Pantun dan Tradisi Lisan, Pekanbaru, Riau, dan olahraga tradisional Jemparingan ya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku budaya internasional yang berpartisipasi pada program ini banyak sekali, dari negara-negara seperti Australia, kemudian Meksiko, Italia, lalu ada juga India, Kanada, Amerika Serikat, kemudian Brunei Darussalam, Belanda, Malaysia, Kolombia, lalu ada juga India, Ekuador, Thailand, Yunani, Mesir, kemudian Filipina, Yordania, dan Polandia. Nah, pelaku budaya internasional tersebut akan berkolaborasi dengan pelaku budaya nasional, pendengar, yang telah terseleksi ya, jumlahnya ada 30 orang beresidensi di ketiga tempat tadi yang saya sudah sebutkan ya, bersama dengan para ahli di masing-masing bidangnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari Mesir, tepatnya ya, ada Raina Khalid, sudah bergabung via Zoom dengan Voice of Indonesia. Selamat bergabung, Raina. Halo. Halo, Mas Agus, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa bersama Raina Khalid. Benar dari Mesir ya, Raina ya? Ya, benar itu. Wah, oke. Bisa diperkenalkan diri, Raina ini siapa? Pendengar pasti ingin tahu nih. Oke, nama saya Ramia Khalid. Saya berasal dari Mesir. Dulu saya ikut program di Indonesia tahun 2017. Program itu namanya Dharma Siswa. Selama 1 tahun kita belajar bahasa Indonesia. Habis itu saya karena jatuh cinta sama Indonesia, balik lagi untuk S2. Jadi berarti saya udah tinggal di Indonesia 3 tahun lebih. Dan biasanya tinggal di Yogyakarta, tapi sudah pengalaman pergi ke kota-kota lain biar bisa juga lihat bedaan budaya Indonesia dan variasi budaya Indonesia. Oke. Jadi juga pernah ke Sumatera, pernah ke Maluku, pernah ke Bandung, Tasikmalaya, jadi bisa jalan-jalan gitu. Sekarang saya kerja seperti sekarang saya kerja sebagai business development specialist di company untuk software house. Dan juga saya buat YouTube channel. Biasanya berbicara tentang Indonesia untuk share informasi yang benar-benar tentang Indonesia. Wah, sudah benar-benar jatuh cinta dengan Indonesia ya kalau gitu, Raina ya. Oke. Sudah pasti bahasa Indonesianya, sudah bisa berinteraksi dengan saya juga udah lancar ya. Oke, apalagi dengan orang-orang yang sering berjumpa di Indonesia ya dengan Raina. Sekarang Raina posisi di mana? Sekarang saya ada di Jakarta, ikut program Jentuhan. Oke, baik. Nah, Raina, kita bicara tentang program Residensi Pemajuan Kebudayaan ya, atau RPK, yang diinisiasi oleh salah satu kementerian di Indonesia dan Raina ikuti. Nah, sebenarnya sebelum kita ke program itu, Raina sendiri kalau di Mesir sebagai apa sih? Apa aktivitas Raina di sana? Kalau di Mesir saya sebenarnya kerja business development. Jadi kerjaan saya masuk pekerjaan teknologi. Tapi karena saya juga menarik sama seni dan budaya, ikut acara-acara yang ada di Mesir
lihat folklore dance gitu, tari folklore dari Mesir juga ada. Jadi kadang-kadang saya ikut acara yang tentang kebudayaan, dan juga karena ada pusat kebudayaan Indonesia yang Oke. di Mesir, saya kadang-kadang ikut acaranya. Boleh dibilang seniman atau praktisi kebudayaan lah ya di Mesir. Ya, tapi hanya hadir. Oh, hanya hadir saja. Sering-sering menghadiri acara-acara kebudayaan ya. Ya. Nah, salah satu yang bikin jatuh cinta mungkin kegiatan-kegiatan kebudayaan Indonesia di Mesir kali ya. Iya, dan mungkin apalagi saya main panahan biasanya. Oh, oke. Tapi baru belajar di Indonesia panahan. Terus kenapa tertarik dengan program RPK ini atau residensi pemajuan kebudayaan oleh pemerintah Indonesia? Kenapa nih, Raina? Tahun 2021 saya sudah lulus S2 dan sudah balik ke Mesir. Dan itu kalau berbalik ke Indonesia satu kali pasti residu dan kemudian dan mau lagi. Jadi waktu saya lihat programnya, saya rasa sepertinya buang kampung. Oh gitu ya, berasa Iya. jadi kampung keduanya Raina ya, selain Mesir. Ternyata ada Indonesia yang selalu dirindukan ya. Iya, dan khususnya Yogyakarta, karena saya S2 saya di Yogyakarta. Bahasa gaulnya ngangenin Raina ya. Oke. Iya. Terus mengalami culture shock tidak? Atau gegar budaya tidak ketika harus berhadapan dengan praktisi-praktisi budaya, ahli-ahli budaya yang ada di Indonesia? Kan ini luas sekali ya, dari berbagai daerah itu punya kekhasan masing-masing. Ada semacam kaget, keterkejutan melihat dan merasakan bahwa Indonesia itu negara budayanya kaya sekali, atau gimana nih? Ya, benar sekali. Kalau pertama kali saya ke Indonesia, mungkin belum ada ekspektasi yang luas. Jadi saya mau lihat bagaimana Indonesia. Tapi waktu saya ke Indonesia, lihat biasanya tergantung budayanya. Jadi kalau suku-suku berbeda, jadi berarti budaya beda, makanan beda, dan juga tempatnya beda. Dan waktu eksplorasi itu menarik sekali karena mungkin Mesir enggak seperti Indonesia. Kalau Mesir semuanya mungkin hampir sama, bedanya hanya sedikit. Kita menggunakan bahasa yang sama, tapi Indonesia setiap suku punya bahasa sendiri ya. Jadi berarti ada banyak untuk belajar gitu. Dan juga budaya Indonesia ikut sini. Jadi sini ada di mana-mana di Indonesia. Dan orang Indonesia sangat suka santai, nikmati waktu sama teman-teman. Jadi kalau ke Indonesia rasanya nyaman sekali, nggak berburu-buru. Gitu ya, santai ya. Oke. Dan begitu dinikmati oleh Raina ya keberadaan selama di Indonesia. Ya, dan mungkin menurut orang itu nggak tahu banyak tentang Indonesia, yang hanya tahu Bali atau Jakarta. Nggak tahu di seluruh Indonesia ada tempat yang menarik, yang luar biasa, yang bisa lihat hal-hal yang baru, dan bisa belajar hal-hal yang baru juga. Jadi walaupun saya pernah ke Indonesia dan tinggal di Indonesia 3 tahun, kali ini saya rasa saya masih belajar lagi. Ada banyak tentang budaya Indonesia yang belum dieksplor, dan juga yang menarik ikut masyarakat di sini. Jadi kita di daerah alun-alun Kidul ada juga desanya. Jadi kita ikut masyarakat di sana dan ketemu bapak, ibu dan di sana dan belajar dari mereka bagaimana orang Indonesia hidup sehari-hari. Oke. Jadi terus bisa menggali dan menggali. Ternyata menarik sekali ya buat Raina. Terutama tadi soal bahasa itu kan setiap daerah tuh beda-beda tuh. Ada kalau ke Sumatera beda, kalau ke Jawa, terus kalau ke Sulawesi semuanya berbeda. Itu mempengaruhi nggak sih Raina belajar bahasa Indonesia? Apa malah jadi bingung atau malah semakin memperkaya bahasa Indonesianya Raina? Karena kan dialeknya beda juga ya setiap daerah. Itu gimana?
Pertama kali saya di Indonesia, sebetulnya saya belajar bahasa Indonesia hanya sedikit. Berarti bisa tanya di mana mau ke mana, tapi mungkin orangnya waktu jawab mungkin nggak paham. Juga saya tinggal di kos dan ada ibu kos. Ah, Ibu kos pertama kali campur bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Saya tidak mengerti sama sekali duluan seperti ini. Tapi kalau sudah lama di daerah, seperti saya di daerah Jawa di Yogyakarta, saya belajar sedikit kata-kata dari bahasa Jawa seperti biak kakare, ate, hmm. matur nuwun, matur suwun, monggo. Jadi juga ada kata-kata yang bisa paham. Tapi kalau orang Indonesia pertama kali lihat saya tidak bisa bahasa Indonesia secara fasih, mereka pelan-pelan aja dan ikut bahasa formal biar saya bisa paham. Gitu ya. Oke, oke. Lama-lama Raina bisa membedakan ya. Mana bahasa atau dialek daerah, mana yang Indonesianya, yang formalnya yang mana gitu ya. Oke, oke, oke. Cukup cepat juga ya belajarnya ya. Oke. Nah, ini kan kita balik lagi ke RPK ya, Reina ya. Ada 3 objek kan. Ada tari, ada tradisi lisan, terus juga ada olahraga tradisional. Nah, Reina kan pilih olahraga tradisional ya. Kenapa pilih yang olahraga tradisional di Yogyakarta ini? Jemparingan. Jemparingan. Pertama kali awalnya itu saya udah latihan panahan dan saya suka main panahan. Oh ya. Dan waktu saya lihat programnya itu campur budaya sama sport yang saya suka. Jadi itu program khususnya untuk saya. Berarti bisa melalui budaya, tapi juga ada sport-sportnya. Dan jemparingan ada bedanya sama panahan. Kalau panahan sudah fokus dalam target. Kalau jemparingan kita fokus dalam diri, berarti itu bisa refleksi sendiri dan juga bisa meditasi juga. Oh. Dan mungkin kalau sehari-hari kerja orang jadi stres. Tapi kalau fokus dalam hal yang lain dan ikuti alam, ikuti masyarakat, ikuti budaya, itu biasanya saya di dalam diri. Ya, ya. Jadi boleh dikatakan Rena ingin bilang bahwa budaya Indonesia itu dalam ya spiritualitasnya gitu ya. Kalau di Mesir barangkali tidak sedalam itu ya. Kalau permainan tradisional atau olahraga tradisional ya hanya formatnya yang tradisional begitu ya. Tapi tidak sampai masuk ke hati. Nah kalau di Indonesia harus sampai ke tadi meditasi dan lain-lain gitu ya. Ya, itu jemparingan konsepnya dari meditasi dan konsepnya campur sama Islam juga. Jadi ini saya baru belajar dari situ. Mungkin alasan pertama saya ikut jemparingan karena itu mirip sama panahan. Tapi sudah ada session yang edukasi dari Bapak Artis yang maestro kita mengajar kita jemparingan. Jadi ada konsep-konsepnya, ada filosofi juga dari itu. Jadi konsepnya nggak hanya sport, konsepnya juga masuk meditasi dan filosofi. Nah kalau untuk Raina sendiri, apa yang diharapkan dari literasi jemparingan ini? Mungkin bagaimana bisa fokus dalam diri dan juga bagaimana bisa nggak stres selalu, juga menikmati waktu zaman now gitu ya, berarti atau now itu menikmati sekarang, hanya fokus dalam sekarang seperti hari ini, nggak fokus dalam masa depan atau masa yang lalu. Iya, iya, iya. Tapi kalau secara umum harapan Reina mengikuti program RPK ini apa ke depannya buat Reina? Mungkin juga bisa yang saya harap untuk dari program ini kita dari macam negara dan ada juga partisipan lokal. Jadi kita networking, berarti kita belajar dari budaya yang lain, Indonesia sama budaya negara-negara macam-macam negara. Jadi juga kita networking, koneksi buat teman baru. Semoga juga bisa kolaborasi untuk masa depan untuk pertukaran budaya, pertukaran aktivitas bersama, biar nanti membantu juga orang yang di negara kita
tahu tentang Indonesia, dan juga orang Indonesia tahu tentang negara kita. Berarti rasa manusia satu enggak berbedaan. Jadi people to people bisa saling kontak, terus bisa mempererat persahabatan masyarakat kedua negara gitu ya. Oke, luar biasa. Tapi kalau Raina sudah keliling Indonesia, melihat bagaimana kebudayaan dan juga ikut merasakan, mempelajari dan mendalami, menurut Raina seperti apa sih Indonesia itu dengan kebudayaannya? Oh, Indonesia itu luas sekali. Dan juga ada banyak yang tanya saya kenapa kamu memilih Indonesia waktu saya di Mesir, karena mungkin mereka nggak tahu banyak tentang Indonesia, jadi biasanya pertanyaan itu mereka berpikir kamu ke Eropa atau ke US gitu. Tapi menurut saya dalam perjalanan saya di Indonesia itu karena saya rasa nyaman, rasa nggak seperti orang asing di sini, rasa bisa ikut masyarakat. Orang-orang Indonesia baik sekali dan suka selalu membantu, suka selalu membuat di dalam bahasa Jawa mereka kalau lihat kamu bersama kami bilang subur rawu, berarti selamat datang. Jadi itu enggak hanya kata yang dibilang, tapi mereka juga membuat saya rasa subur rawu. Dengan gesturnya ya, dengan gesturnya sudah welcome gitu ya. Iya, karena itu semua orang yang datang ke Indonesia rasanya karena mungkin orang Indonesia sangat baik dan sangat welcoming orang asing, dan itu membuat Indonesia luar biasa. Oke, nah kalau menurut pendapat Raina, peluang apa yang dimiliki Indonesia dengan program ini? Untuk menurut saya pasti saya waktu lihat program dan membaca detailnya, saya rasa itu pintar sekali programnya. Kenapa? Itu bisa promosikan budaya Indonesia secara yang praktik, bukan hanya dari kata-kata atau foto-foto. Tapi kalau orang datang ke sini dan rasa proses semuanya, jadi nanti dia yang akan share dan promosikan Indonesia seperti yang jadi sama saya. Jadi saya datang ke Indonesia dan lihat semuanya praktis dan juga rasa bagaimana hidup sehari-hari di sini, dan dari aspek yang berbeda, aspek jalan-jalan, aspek budaya, aspek makanan, aspek pertemanan sama orang-orang Indonesia. Nanti saya ceritakan semuanya tentang orang negara saya, berarti promosikan. Jadi itu caranya yang praktik, nggak hanya yang dari TV dan orang nggak tahu dan experience apapun di sini. Jadi menurut saya programnya pintar sekali. Oke, jadi sudah. Dan semoga di masa depan ada juga lagi. Ya, sudah. Oke, jadi tidak hanya sampai di program ini, Raina nanti sekembalinya ke Mesir akan mengenalkan budaya Indonesia ke orang Mesir, lalu juga ada target pribadi Raina ya, akan seperti apa ke depannya, itu nanti akan terus mencintai budaya Indonesia seperti itu ya Raina ya? Iya, ya benar. Tadi kita diskusi sebenarnya mungkin jadi seperti budaya hub yang ada di negara macam-macam negara. Jadi saya senang kalau bisa membantu buat hub di Mesir. Nanti orang Mesir explore tentang Indonesia dari aspek ini. Baik, jadi Raina bersedia berkenan untuk menjadi duta budaya Indonesia di Mesir ya, kalau gitu ya. Semoga. Oke, Raina terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia meluangkan waktu. Enjoy di Indonesia dan bisa menikmati semua kebudayaan Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu selama di Indonesia ya Raina ya. Terima kasih banyak. Semoga selalu Indonesia Raya ya. Dan matur nuwun, matur suksinu, dan hatur nuwun. Sami-sami. Oke. Nanti kita ketemu lagi Raina di lain kesempatan ya. Kita ngobrol lagi. Terima kasih sekali lagi buat Raina dan juga salam buat teman-teman yang lain dari negara-negara lain ya. Kalau ada forum pertemuan nanti dengan peserta dari negara lain.
Oke. Dan pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya di wawancara khusus dengan Reina Khalid, peserta program residensi pemajuan kebudayaan yang digelar oleh pemerintah Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.